Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zulfa Sabrina dengan belakang NIM 17, kelas 3A Geografi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan matkul Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Maulidia MSI. Baik, saya di sini sudah bersama dengan narasumber saya yang bernama Devita Trisna. Di sini tema yang saya ambil adalah tentang tipologi belajar. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Anda, tipologi belajar Anda itu seperti apa? Menurut saya lebih suka belajar dengan kinestetik. Boleh diberikan alasannya kenapa? Kenapa saya lebih suka sama pembelajaran berbasis kinestetik? Karena dengan cara belajar saya tuh lebih suka ke bergerak, saya suka menyentuh ini, saya suka dengan saya lebih suka belajar dengan beraktivitas. Pertanyaan nomor 2 itu, keunggulan terpenting dari tipologi belajar Anda itu seperti apa? Menurut saya, kemampuan saya itu dapat mengingat informasi, terus juga memahami melalui gerakan fisik. Baik, selanjutnya itu pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, apa kelemahan dari tipologi belajar Anda? Kalau menurut saya tuh nggak bisa diem, karena kan biasanya kalau kinestetik itu kan selalu bergerak gitu. Jadi kalau saya diem aja gitu di kelas itu dapat menghambat seperti menghambat pembelajaran saya juga. Terus juga mudah terganggu kalau ada keributan. Terus juga susah dalam membaca, tetapi saya selalu memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 4. Bagaimana solusi yang Anda lakukan untuk menghadapi kelemahan dari tipologi belajar Anda? Biasanya itu saya dapat menyesuaikan kebutuhan saya, terus juga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih komprehensif dan efektif. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 5. Bagaimana respon Anda ketika dihadapkan pada materi yang sulit? Kalau itu tergantung sama, saya kan mahasiswa ya. Kalau dosennya belajarnya tuh nggak terlalu tegang, terus juga ada ice breakingnya itu dapat membantu juga sih buat pembelajaran yang sulit, biar dapat diingat juga. Kita karena aku pembelajaran kinestetik, jadi harus ada barangnya. Jadi kayak pokoknya misalkan aku belajar tentang tumbuhan, nah jadi harus ada barangnya, harus ada benda nyata. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 6. Apakah Anda berminat untuk mencoba pendekatan belajar baru selain yang Anda gunakan? Sebenarnya sih ingin, cuman lebih baiknya kalau misalkan kita mau UAS, UTS gitu, lebih tekanin ke kinestetik. Pertanyaan selanjutnya nomor 7. Apakah Anda mendapatkan dukungan eksternal? Menurut saya dukungan eksternal itu kan dari luar ya, contohnya kayak keluarga, teman. Alhamdulillah sih teman-teman kampus aku pada baik-baik semua. Apalagi kalau sedang mengerjakan tugas sekarang bareng-bareng. Terus juga kalau dari keluarga yang pastinya pasti orang tua mendoakan. Terus juga ditanya misalkan kalau pulang dari kosan gimana belajarnya, kuliahnya gimana, apakah ada kendala gitu sih. Baik, pertanyaan nomor 8. Bagaimana sih peran orang tua dalam mendukung pembelajaran Anda? Pastinya karena aku juga di kos kan, nggak pulang ke rumah, pasti orang tua setiap malam juga telepon, nanyain kabar, nanyain kuliahnya bagaimana. Yang pastinya kasih sayang sih, itu buat kita jadi bersemangat buat mengejar cita-cita. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Apakah ada faktor luar sekiranya dapat menghambat pembelajaran Anda? Alhamdulillah nggak ada sih, soalnya lingkungan aku juga baik-baik.
Baik, pertanyaan selanjutnya itu ke nomor 10 yang pertanyaan terakhir. Apakah ada faktor internal yang sekiranya dapat menghambat pembelajaran Anda? Kalau internal kan dari diri sendiri ya, mungkin biasalah anak suka malas gitu kalau ngerjain tugas juga H-1, terus juga ngerjain tugas kadang mut-mutan, itu sih paling gak bisa banget dikeluarin dari diri sendiri. Ya, baik, segitu saja pertanyaan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.